Shalom jemaat Tuhan. Sukacita luar biasa pagi hari ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, oleh pertolongan Tuhan. Saya menyambut kita semua. Sama-sama kita mau siapkan hati kita mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah tolong kita semua sampai pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kami tinggikan, Tuhan yang kami sembah dan yang kami agungkan. Pagi hari ini Tuhan, dengan sukacita yang besar daripada Engkau, kami datang kembali untuk bersekutu, beribadah, merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang terus Tuhan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kami. Kami terus menyatakan bahwa Engkau baik dan selamanya Engkau Allah kami yang tetap baik. Pagi hari ini Tuhan, kami berikan ibadah kami untuk Engkau, semua tentang Engkau, semua tentang kemuliaan Tuhan. Biar Engkau yang ditinggikan di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kami bangun baik di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai korban di hadapan-Mu. Terimalah setiap kami, kuduskan, tahirkan, sucikan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Agar kami boleh layak masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata
Sama-sama kita serukan di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, dan kami tinggikan Dia. Yesus yang besar, Kau yang layak, Kau yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima syukur, Kau segala-galanya, Kau segala-galanya, ya Yesus Tuhan. Coba kami menaikkan di hadapan-Mu Tuhan. Tangan kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami tinggikan kebesaran nama Tuhan di tempat ini. Terima segala-galanya, oh Tuhan, sebab Kau yang layak. Terima segala-galanya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Kau yang kami agung-agungkan, dan hati kami menyadari. Makasih Tuhan Yesus, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sama-sama kita serukan di hadapan Tuhan, katakan dimuliakan, dimuliakan, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bapa di surga, kami datang kepadamu, Yesus Kristus,
Tuhan Allah kami, Raja kami, penebus kami, mari jamah hidup kami semua dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Berikan hati yang mencari wajah-Mu Tuhan, merindukan Engkau di dalam nama Yesus. Pada saat ini berbicaralah ke dalam hati kami, setiap pribadi demi pribadi di dalam nama Yesus. Hidupkanlah setiap firman Tuhan yang pernah kami dengar, dan buatlah kami sungguh-sungguh mengerti firman yang Kau katakan di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga bukan pendeta, bukan manusia yang mengajar, tetapi Roh Allah sendiri di dalam nama Yesus yang membuka pikiran kami, hati kami di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga tidak ada satupun benih firman Tuhan yang ditabur menjadi sia-sia karena jatuh di tanah yang pinggir jalan, tanah yang berbatu atau tanah yang penuh semak duri, tetapi menjadi tanah yang subur hati kami ini semua. Dijamah Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan hidup dan berkuasa di dalam kami semua. Demi nama Tuhan Yesus. Kami mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi, penguasa-penguasa udara, roh-roh ketidakpercayaan, roh agamawi, roh kesesatan, roh pikiran-pikiran kacau, bingung, hati khawatir, roh ketakutan, roh luka-luka batin, roh ketidakpercayaan, roh tidak mau mengampuni, roh kelumpuhan, roh COVID-19, roh sakit penyakit, roh kanker, roh gagal nafas, roh kematian, roh demam, kami ikat semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami batalkan pekerjaan-Mu, sebab Yesus sudah menghancurkan engkau semua di atas kayu salib dan melucuti engkau di dalam nama Yesus. Semua pekerjaanmu telah ditiadakan, dibinasakan dalam nama Yesus. Maka kami tengking kau iblis, pergi dalam nama Yesus, keluar dari hidup kami semua dalam nama Yesus. Kami milik Tuhan yang telah ditebus dengan darah Yesus. Mari Tuhan bekerja dalam hati kami masing-masing, penuhi kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur bisa beribadah bersama-sama. Saya akan membahas satu topik yang penting, yaitu tentang pengakuan diri Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudara, mungkin kita berpikir, mana ada dalam Alkitab Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Dan apakah kata-kata yang disebut oleh Yesus, misalnya kalau ada dia mengaku sebagai Tuhan, itu kata-kata yang berarti cuma sebagai Tuhan saja? Memang di dalam Alkitab Perjanjian Baru, saudara, itu kata kurios, itu diterjemahkan dengan kata Tuhan. Bisa juga diartikan sebagai Mister, atau sebagai Master, atau sebagai Bapak, ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab suci nanti ada sesuatu yang Tuhan singkapkan, mari kita belajar percaya dan kita belajar untuk mengakui dengan iman siapa Yesus itu sesuai dengan pengakuan mulutnya sendiri. Nah, hari ini saya akan membahas satu topik, yaitu tentang pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Ada orang yang perutnya sebelah kiri di sini, ya. Saudara punya ginjal sakit, saudara perih di bagian sini, Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus Kristus. Ada orang yang pundaknya sebelah kanan tadi sakit, Tuhan sudah sembuhkan engkau tidak sadar, sekarang sudah tidak sakit lagi. Juga ada orang yang lehernya, seputar leher itu sakit sekali. Saudara sering ada keringat di situ dan saudara merasakan ada gangguan di leher, saudara tidak tahu apa, seperti dijerat. Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Maka Roh Kudus, kami undang kau sebagai roh wahyu, roh hikmat, roh kuasa, roh kesembuhan, roh mujizat di dalam nama Yesus, roh nubuat. Mari berbicara dalam hati kami masing-masing demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab suci dari Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-27. Ada orang yang lututnya sebelah kanan sakit, Tuhan sembuhkan kau. Ada orang yang tangannya lengan sini di dekatnya pundak sakit. Engkau seperti kena pukul, ditonjok dengan kekuatan yang besar, atau mungkin kena besi di situ. Tuhan sudah sembuhkan engkau pada saat ini. Sudah lihat bersama-sama di Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 27. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Perhatikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ini adalah kepada Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita perlu belajar tentang pengakuan iman Yesus sebagai Tuhan? Sebab banyak sekali saya lihat orang-orang Kristen yang digertak saja. Coba tunjukkan dalam Alkitab, apa ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan, pengakuan dirinya. Kalau kita, saudara, tidak belajar Alkitab, kita akan bingung dan kemudian kita goyah. Iya ya, tidak ada yang goblok, saudara. Bukankah Alkitab jelas sekali Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan dia juga disebut sebagai Tuhan. Dia tidak berkata, jangan panggil aku Tuhan loh, aku bukan Tuhan. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Yesus jelas dia menerima panggilannya sebagai Tuhan, bahkan sebagai Allah sekaligus. Saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat di dalam kitab suci yang tadi, pada waktu Yesus berkhotbah di awal-awal pelayanannya di atas bukit, sejak awal Yesus sudah memberikan satu pengajaran yang sistematis tentang siapa dirinya itu. Dan Yesus mengatakan, pada hari terakhir itu, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Katakan di sini, bernubuat demi nama Yesus Tuhan, ya. Dan mengusir setan demi namamu. Ini nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lalu Yesus bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, Yesus sudah mengklaim dirinya pada hari terakhir. Dia akan sebagai pribadi yang dikenal oleh banyak orang yang kemudian mereka mau masuk surga, kepengen masuk surga lalu berseru, Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan kami. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukan kami mengusir setan-setan demi namamu? Bukankah kami membuat banyak mujizat demi namamu juga? Yesus bilang apa? Aku tidak pernah mengenal kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ayat ini bukan bicara tentang orang yang melakukan pengusiran setan, membuat mujizat itu semuanya akan diusir masuk neraka. Saudara, tidak. Ini bicara tentang orang yang mengaku sebagai milik Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tetapi dia ternyata adalah serigala yang ganas, serigala yang buas. Nabi palsu, rasul-rasul palsu, pengajar-pengajar palsu, gembala-gembala palsu. Dia adalah nabi-nabi palsu. Pokoknya semua yang palsu, yang tidak sesuai dengan kitab suci yang disebut sebagai pembuat kejahatan, saudara. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang banyak, yang di mana saja orang itu berada kelihatan sebagai malaikat, saudara. Sebagai orang yang sangat baik, melakukan perkara-perkara yang supernatural, yang ilahi, tetapi di dalam kelompok yang tersembunyi, atau dia di dalam kelompoknya yang betul-betul mempunyai satu kehidupan yang serupa, dia tidak takut untuk menyebutkan dirinya sebagai pembuat kejahatan. Dia bisa cerita sama teman-temannya tentang dosa-dosanya begitu sangat mudah dia lakukan, dan dia bersuka cita di situ, saudara.
Tetapi ada kelompok juga yang mungkin dia tidak punya kelompok orang-orang seperti ini. Tetapi di tempat yang gelap, yang tertutup, dia hidup di dalam dosa-dosa yang orang lain, bahkan suaminya, bahkan istrinya, bahkan anak-anaknya, orang tuanya, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi dia adalah seorang yang hidup dalam kejahatan. Saudara, di masa sekarang ini, saya lihat di kelompok-kelompok internet, ada orang yang tidak takut mengirimkan WA yang porno, lalu kemudian berkata-kata porno, bikin jokes yang porno, saudara. Tidak takut. Dan dia berpikir, kami ini memang orang yang sudah rusak, kami memang adalah orang yang bejat, jangan menghakimi kami, dan sebagainya, saudara. Saya mau ajak kita sebagai orang-orang percaya harus hidup jujur, tapi kita harus menyangkal diri dan pikul salib, ikut Yesus. Puji nama Yesus. Nah saudara, di dalam hari-hari terakhir, Yesus sudah memberikan satu pengajaran yang penting di awal pelayanannya, bahwa banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Siapa yang disebut dengan Tuhan ini, saudara? Bukankah di dalam Alkitab sangat jelas, kalau saudara melihat di dalam Perjanjian Lama, Yahweh Elohim, Tuhan Allah, ya, istilah Yahweh diterjemahkan dengan apa, saudara? Yahweh itu adalah Tuhan, huruf besar semuanya. Elohim itu apa? Allah, saudara. Yahweh Elohim adalah sebutan mengenai Tuhan Allah. Nah saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, mari saya ingin mengajak melihat di dalam kitab suci beberapa bagian, saudara, di Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Sudah tahu ini bahasa Ibraninya? Akulah Tuhan, Ani Yahweh. Ani itu adalah aku, Yahweh itu adalah Tuhan. Yahweh itu disingkat di dalam 4 kata, ya, tetragrammaton, ya, itu satu bahasa Ibrani yang sangat sakral. Di Qumran dan di Esene, saudara, orang-orang di situ di padang gurun, mereka sebagai orang yang menguduskan diri dari yang jahat, dan mereka itu menyalin kitab Perjanjian Lama. Setiap mereka menulis kata Tuhan, Yahweh, itu mesti mencuci kuasnya itu. Tintanya juga diganti, saudara. Lalu kemudian dia nulis kata Tuhan itu dengan sangat hati-hati, dengan hormat, dengan penuh doa. Kalau sampai ada kesalahan menulis kata Tuhan, itu seluruh perkamen yang dia punya itu akan dibakar. Saudara, di dalam satu doa dia minta pengampunan sama Tuhan karena sudah salah menuliskan itu, lalu dibakar di situ, saudara. Dan kemudian menuliskan lagi dengan cara yang sangat penuh hormat. Setiap kali ketemu kata Tuhan itu selalu mencuci kuasnya, dan kemudian dia memilih tinta yang terbaik. Dia tuliskan kata Tuhan di situ. Saudara, itu sebagai sesuatu penggenapan firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyebut namaku dengan sembarangan, sebab Allah memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, itu adalah satu perintah firman Tuhan. Nah, istilah Ani Yahweh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akulah Tuhan. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris yang literal translation itu diterjemahkan dengan I am Jehovah. Akulah Yehova. Lalu di dalam terjemahan New Living Translation, I am Yahweh. Tapi sayang di dalam terjemahan King James, ya, I am the Lord. Itu bukan salah, saudara, memang terjemahannya seperti itu, tetapi King James tidak konsisten. Sebab dari 6.800 kata Yahweh di dalam bahasa Ibrani, saudara, di Alkitab sedemikian banyak 6.800 lebih. King James Bible yang mengaku diri sebagai terjemahan sangat literal menerjemahkannya dengan dua kata. Yang pertama, dia menerjemahkan dengan Lord, Tuhan, Tuhan atau Tuhan. Tapi juga diterjemahkan dengan kata Yehova, saudara.
Misalnya di dalam ayat yang ketiga, bahasa Indonesia saya bacakan, pasal 6 ayat yang ketiga, Keluaran ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ini di dalam bahasa Inggris, King James menerjemahkannya sebagai Jehovah, saudara. Jadi King James yang disebut sebagai kitab suci bahasa Inggris yang literal, itu ternyata belum sungguh-sungguh literal, saudara. Ada yang lebih literal lagi, yaitu Young Literal Translation. Dia setiap kali menyebut kata Yahweh itu terjemahkan dengan kata tetragrammaton ya. YHWH diterjemahkan dengan kata Yahweh atau Jehovah, lebih sering Jehovah ya. Jadi di dalam terjemahan yang literal, I am Jehovah. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya itu dari 4 kata tetragrammaton ini bisa ditulis sebagai Yahweh. Y-A-H-W-E-H, Yahweh. Yahweh itu adalah nama Allah, nama Tuhan. Tetapi pada zamannya pembuangan, saudara, orang-orang Yahudi yang dibuang di daerah-daerah yang jauh daripada Yudaism, saudara, mereka itu berkumpul di pinggir-pinggir sungai. Saya sudah menjelaskan minggu lalu, saudara. Mereka suka menyanyi meratapi Yerusalem yang sudah hancur. Dan pada saat itu mereka itu dibuang di tanah yang tandus, yang jauh dari tanah Israel. Dan mereka itu berkumpul menyanyi menyembah Tuhan. Dan mereka itu menyanyi ada yang pakai kecapi, saudara. Dan mereka saking biasanya di dalam tradisi orang-orang Yunani, mereka tidak kenal lagi bahasa Ibrani, saudara. Alkitab mereka itu sudah dimusnahkan. Sehingga muncul kelompok orang-orang yang saleh di dalam zaman itu, saudara. Mereka berkumpul sesuai dengan jumlah orang yang memimpin bangsa Israel pada zamannya Musa, saudara. Musa membawai 70 orang, maka dipilihlah 7 orang tua-tua Israel yang mengepalai seluruh wilayah Yudaism di pembuangan. Mereka membuat kitab suci dalam bahasa Yunani yang disebut sebagai Septuaginta atau LXX. Di situ mereka membuat supaya orang-orang Yahudi di perantauan mereka bisa membaca kitab suci di dalam bahasa Yunani, bahasa mereka sehari-hari. Dan mereka ini menerjemahkan kata Yahweh dengan satu kata, yaitu Kurios, yang di dalam terjemahan bahasa Inggris sangat lazim disebut sebagai Tuhan. Jadi kalau saya mau katakan, di dalam perjanjian baru kata Tuhan itu sangat beragam maknanya. Dari yang namanya sebagai Tuhan, Kurios sebagai Tuhan, tapi sampai kepada Yahweh sendiri, Tuhan sendiri, Allah sendiri, pencipta langit dan bumi. Sebab Yahweh itu adalah nama Allah perjanjian yang menciptakan langit dan bumi, dan dia membuat perjanjian dengan Abraham. Pada waktu Abraham, dia membuat 2 macam tempat ya, satu binatang yang disembelih di sebelah sini, satu di sebelah sini, 2 tempat yang berbeda. Abraham disuruh sama Tuhan membuat korban untuk persembahan, untuk membuat perjanjian dengan Tuhan. Tetapi Allah pada tengah malam, pada saat gelap gulita, betul-betul gelap gulita, Abraham tertidur, lalu kemudian dia bangun, dan saat itu dia melihat Tuhan sebagai suluh yang berapi. Dan kobaran api yang besar itu berasap. Tuhan berjalan lewat di antara 2 potongan binatang sebelah kiri dan kanan. Dia berjalan lewat di situ, saudara. Sedemikian sehingga apa yang terjadi, saudara? Tuhan membuat perjanjian bahwa Allah akan memberkati dan memberikan tanah perjanjian kepada umat Israel. Dan Tuhan akan menjadi Allahnya umat Israel dan umat Israel sebagai anak-anaknya. Saudara, itu perjanjian yang kekal. Dan Tuhan akan melakukan itu. Namun yang heran, saudara, Abraham tidak suruh lewat di tengah-tengahnya. Berarti apa, saudara? Itu berarti Allah menetapkan diri, mengikatkan diri dengan umat pilihannya sebagai Allah yang sudah berjanji. Dan dia mengenalkan diri kepada Abraham sebagai Yahweh, sebagai Allah perjanjian. Saudara, pada waktu Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan, engkau menyebut aku sebagai Tuhan, Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Tuhan sebagai Yahweh. Yesus mengaku diri sebagai Yahweh.
Yesus pernah berkata kepada orang-orang banyak tentang Abraham. Before Abraham was, I am. Was itu masa lampau. Before Abraham was, masa lampau, sudah ada pada dulu. I am artinya apa? Saya dari dulu sudah am, sudah ada. Saat itu I am. Sekarang I am, dan yang akan datang I am. Yesus itu adalah Yehova. I am who I am. Dia yang menghampiri Musa di semak belukar, yang menyala-nyala dengan api tetapi semak itu tidak terbakar. Dia yang berbicara sama Abraham dan menghakimi Sodom dan Gomorrah. Itu Tuhan sendiri, saudara. Yesus Kristus pada dalam perjanjian lama kita kenal sebagai Yehova, tetapi dalam perjanjian baru dia menjadi manusia. Saudara, ini kenyataan yang sangat penting sekali, dan saya ingin membahas lebih dalam lagi, saudara, tentang hal ini. Pengakuan Yesus. Dia pernah tidak mengaku diri sebagai Tuhan? Pernah. Ini Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 dan 22 sangat jelas sekali, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, katanya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Yesus sebagai pribadi yang akhir zaman, dia akan menampakkan dirinya sebagai Tuhan. Dan dia sudah berkata, orang akan mengklaim dirinya sebagai anak Tuhan, dan dia panggil Tuhan. Yesus itu Tuhan, tetapi Tuhan banyak sekali melihat di akhir zaman orang tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sebab mereka tidak sungguh-sungguh melakukan perkataan Yesus. Nah, ini yang pertama, saudara. Coba saya ingin mengajak kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Yesus berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini adalah pengakuan Yesus sendiri. Anak manusia, dia adalah anak manusia, adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu ditetapkan oleh Allah, saudara. Dan Allah sendiri yang menetapkan Sabat, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lalu dia berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mengaku berarti Yesus adalah Allah yang menetapkan Sabat itu. Lalu kemudian Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai 14. Ya saudara, kalau tadi pengakuan Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat, itu juga ada di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat 28, lalu Lukas 6 ayat 5. Itu pengakuan Yesus sebagai Tuhan atas hari Sabat. Lalu saya baca Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara, Yesus tidak pernah menyangkal dirinya sebagai Tuhan. Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka jangan saudara gentar kalau ditanya sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, ada tidak dalam Alkitab Yesus mengaku sebagai Tuhan? Saudara harus tegas menjawab, ada. Tunjukkan. Ya, di mana tadi? Matius pasal yang ke-7 ayat 21 dan 22. Lalu kemudian Matius 12 ayat ke-8, Markus 2 ayat 28, Lukas 6 ayat 5, Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Yesus adalah Tuhan. Saudara, malaikat waktu menampakkan diri di hari Natal, pada hari kelahiran Yesus, berkatalah malaikat itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kata Tuhan ini jelas bukan bicara soal Tuhan, tetapi dia adalah penguasa maha tinggi. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang datang sebagai manusia, namanya Kristus Yesus, lahir di kota Daud sebagai juru selamat. Nah, ini penting sekali, saudara. Saudara harus memahami tentang Tuhan ini. Betapa pentingnya. Di dalam perjanjian lama, saya ulang sekali lagi, saya gariskan sekali lagi, istilah Yahweh, tetragramaton ini diterjemahkan di dalam bahasa Yunani sebagai kurios, sebagai Tuhan, yang artinya dia adalah supreme, yang tertinggi, yang terutama, yang terpenting, di atas segala-galanya. Ini adalah
Tuhan, saudara. Saya mau ajak kita untuk melihat di dalam perjanjian baru, Wahyu pasal yang ke-4. Di dalam perjanjian baru, tidak ragu-ragu bahwa pengertian Tuhan itu setara dengan Allah. Lihat, Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, kalau kita lihat pasal yang keempat ayat 2-3, itu adalah Allah di surga yang duduk di tahta dan disembah oleh semua tua-tua yang ada di surga. Dan di situ disebut sebagai ya Tuhan dan Allah kami. Saudara, kata kurios dipakai sekali lagi untuk menyatakan bahwa Dia yang maha tinggi. Lalu kemudian saudara lihat lagi di dalam Wahyu pasal 11 ayat 16-18 diulang lagi. Dan ke-24 tua-tua ini yang ada di surga, yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, dan karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah memulai pemerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Perhatikan di sini saudara, disebut kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Saudara, di masa sekarang ini, saudara tidak boleh ragu-ragu menyebut nama Tuhan. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu-ragu. Saudara tidak bersalah secara biblikal, secara teologis, itu memang alkitabiah. Tuhan adalah Allah. Di dalam perjanjian lama jelas sekali, istilah Tuhan adalah berarti Allah. Lalu saudara, kita lihat di dalam perjanjian baru, orang Yahudi itu sudah biasa menyebut Tuhan berarti Allah. Pada waktu Saulus sebagai seorang Yahudi berkobar-kobar hatinya, mau mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, tiba-tiba cahaya yang sangat terang mengitari dia, lebih terang dari matahari. Lalu Saulus rebah ke tanah dan dikatakan dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 5, Kisah Rasul 9, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudara, Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Ini kata Tuhan bukan cuma berarti sebagai master, Tuan, Bapak. Siapa engkau Bapak? Bukan. Tapi siapa engkau penguasa maha tinggi? Tuhan, Allah. Siapa engkau Allah? Ini adalah perkataan daripada Saulus. Yohanes pasal 20 ayat 26-28. Seorang hamba Tuhan, murid Yesus, Rasul Yesus, namanya Thomas. Saya bacakan apa dikatakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 26-28. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara lihat di sini, Thomas mengaku Yesus sebagai Tuhanku dan Allahku. Saya mau mengaku Yesus itu adalah Tuhanku, Yesus itu adalah Allahku. Saudara, kalau begini ada berapa Allah? Allah di Alkitab hanya ada satu titik, saudara. Tidak lebih daripada satu titik, satu. Tuhan Allah kita ialah Tuhan yang Esa. Esa satu, tetapi kata Esa
Satu di sini adalah sebuah kesatuan. Dari apa? Kesatuan dari 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah. Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Ketiganya ini adalah satu Allah yang sama. Tetapi Bapa berbeda dengan Anak, Anak berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus berbeda dengan Bapa. Roh Kudus berbeda dengan Anak, dan Anak juga berbeda dengan Bapa. Ini sesuatu keberbedaan di dalam kesatuan. Jadi unity in diversity, sekaligus diversity in unity. Ya, itu seperti kata-kata di burung Garuda, lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apa? Berbeda-beda tetapi satu. Saudara, itu adalah satu gambaran yang penting sekali di dalam kitab suci, saudara, bahwa kita sebagai orang percaya menyembah satu Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu menunjukkan firman dengan Allah berbeda. Tetapi dikatakan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itu adalah Allah, dia menjadi manusia. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, diam di antara manusia, dan dia sebagai juru selamat kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa membawa hidup kita itu mengabdi kembali kepada Tuhan. Yesus menjadi manusia mencari kita supaya kita yang terhilang ditemukan. Saya ajak sekali lagi, pikir ini ya. Supaya kita yang hilang ditemukan. Loh Pak, yang hilang itu kenapa? Kita hilang di dalam dosa, saudara. Saudara berbuat dosa, dikuasai dosa. Di dalam dosa kita tenggelam, kita mati. Saudara, itu kata Alkitab. Kita dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Saudara hidup dalam dosa, saudara bukan sebagai orang yang kepleset, jatuh dalam dosa, bukan. Saudara mati dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan datang menjadi manusia, menyelamatkan kita. Kita terhilang, bukan Tuhan yang terhilang. Saudara, karena kita terhilang, kita itu menyembah siapa itu tidak jelas. Kenapa kita perlu mengenal Yesus? Sebab Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa kita perlu mengenal Yesus? Sebab kalau kita tidak mengenal Allah yang sejati, saudara, siapa yang kau sembah? Kita menyembah kepada Allah yang kita kenal, bukan kepada Allah yang tidak kita kenal. Ada satu mezbah di Korintus kepada Allah yang tidak dikenal. Kami menyembah kepada Allah yang tidak dikenal. Apakah itu Allah orang Kristen? Tidak. Allah orang Kristen, orang percaya, adalah Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dan dia menjadi manusia supaya apa? Manusia dibawa kembali kepada Allah. Sudah saya gambarkan jalan dari Allah kepada manusia itu tidak pernah putus. Yang putus adalah jalan dari manusia kepada Tuhan. Saya ulang lagi. Jalan dari Allah kepada manusia, dari atas ke bawah, tidak pernah terputus. Tapi yang terputus adalah dari bawah ke atas. Itu sebabnya Tuhan itu datang menjadi manusia, supaya dia membuat jalan kembali dari atas ke bawah. Dia bikin jalan supaya manusia bisa dari bawah bisa naik ke atas. Itu Yesus Kristus. Saudara, berbahagia karena engkau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudara, yang berikut saya mau garis bawahi satu hal yang sangat penting sekali. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, pengertian Tuhan adalah Allah itu sangat vital sebagai penguasa mujizat. Kali lagi, istilah Tuhan di dalam Perjanjian Lama, Allah di dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang tidak pernah luput daripada membuat mujizat. Allah sejati adalah Allah yang bisa melakukan mujizat, bukan Allah yang tidak pernah melakukan mujizat atau tidak bisa melakukan mujizat. Saya ajak kita lihat Yesaya 41 ayat 23 sampai 24. Coba lihat di situ, Yesaya 41 ayat 23 sampai 24. Ini Tuhan bicara menantang para dewa-dewa yang disembah-sembah oleh orang-orang Israel.
karena mereka sudah murtad. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Ini nabi diberi pewahyuan oleh Allah. Dia bicara, beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah biar secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Jadi ini Yesaya, seorang nabi perjanjian lama, mengatakan, kalau kamu mengaku sebagai Allah, bertindaklah, berbuatlah. Entah mau berbuat baik atau berbuat jahat, tapi buatlah sesuatu perkara yang membuat kami tercengang. Kalau engkau betul-betul Allah, beritahukan hal-hal yang akan datang, mau terjadi apa. Kalau engkau sungguh-sungguh Allah, pasti akan terjadi. Nah, di bagian-bagian selanjutnya, Tuhan itulah Allah, Yahweh itu Allah yang meniadakan tanda-tanda peramal-peramal. Para petenung-petenung ditiadakan, dikocar-kacirkannya mereka, diobrak-abriknya mereka, sehingga mereka itu tidak sanggup berbuat apa-apa melawan Tuhan. Di ayat yang ke-24 pasal 41 Yesaya mengatakan, sesungguhnya kamu yang disebut kamu ini siapa? Ini adalah para dewa-dewa, dewi-dewi yang disembah. Kamu ini adalah seperti tidak ada. Setan-setan itu seperti tidak ada di mata Tuhan, saudara. Dan perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan. Jadi kalau saudara mengerti di dalam perjanjian lama, Allah sejati itu adalah Allah yang sanggup melakukan mujizat dan sanggup bernubuat. Perkara besar terjadi, membuat orang tercengang, saudara. Itu Allah. Dan Allah itu tidak ada lawan. Tidak ada yang bisa melawan dia. Saya baca lagi bagian kedua, 1 Raja-Raja 18 ayat 24. Ini saudara sudah pernah membacanya, yang mengikuti khotbah-khotbah yang saya sampaikan. 1 Raja-Raja 18 ayat 24. Nabi Elia menantang para nabi-nabi Baal. Dia bilang apa? Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu. Ini nabi-nabi Baal ditantang. Ayo panggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Kamu silakan panggil nama Allahmu. Siapa Allahmu? Panggil. Aku akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Sudah artinya apa? Tuhan sejati. Saya lebih katakan Allah sejati. Allah itu adalah sebuah kata yang artinya sebuah jenis atau gelar. Allah sejati yang punya gelar sebagai Allah, dia harus sanggup melakukan mujizat. Dia pasti maha kuasa dan dia harus sanggup melakukan mujizat. Maka Nabi Elia berkata, ayo silahkan buktikan. Allahmu bisa membuat mujizat atau tidak? Kalau Allah yang sejati, dia harus sanggup menjawab korban sembelihan itu. Waktu kita berdoa kepada Allah yang benar, api akan turun menyambarnya. Dan saya sangat bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan yang dipanggil oleh oleh Nabi Elia, Yahweh yang dipanggil oleh Nabi Elia ini, saudara, bukan Tuhan yang tidak bisa melakukan mujizat. Elia bikin repot Tuhan, saudara, tanda kutip bikin repot. Dengan cara apa? Korban sembelihannya itu dibasahi air, gerujuk air, berkali-kali digerujuk air sampai batu-batuan dan parit-paritnya semuanya penuh dengan air. Sudah, kalau membakar sesuatu mestinya kering toh, tapi ini sekarang dibasahi basah kuyup. Tetapi api Tuhan menyambar dari langit tetap, dan api itu menyambar airnya sekalipun. Parit-paritnya dikeringkan oleh api itu. Airnya dibakar. Pernah lihat air terbakar? Elia sudah melihat air terbakar. Mujizat luar biasa, saudara. Di dalam perjanjian baru, saudara, orang-orang Israel, orang Yahudi,
Mereka juga percaya Tuhan sejati itu adalah Tuhan pembuat mujizat. Makanya kalau Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus, orang Yahudi selalu tanya, berikan tanda. Berikan tanda. Orang Yunani, berikan, tunjukkan hikmatmu. Sampaikan pidatomu, khotbahmu, tunjukkan hikmat Allah seperti apa. Paulus berkata, aku memberitakan Kristus. Bagi orang Yahudi, kayak sesuatu tanda yang tidak ada artinya. Tetapi bagi orang yang dibukakan mata hatinya, Yesus adalah tanda mujizat yang terbesar. Bagi orang Yunani, Yesus seperti tidak ada apa-apanya. Tetapi bagi orang yang dibukakan mata hatinya, Yesus adalah hikmat Allah yang tertinggi. Saudara, itu sebabnya jangan saudara khawatir memberitakan tentang Yesus. Sebab dia adalah tanda mujizat yang terbesar dari Allah. Allah menjadi manusia dan dia selama hidupnya di bumi, dia penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia mencelikkan mata orang-orang buta. Dia membangkitkan orang mati. Saudara, sebab dia adalah Allah. Saya kasih contoh. Lukas pasal 18 ayat 41 sampai 44. Ada seorang yang buta. Yesus tanya sama dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara, Yesus dipanggil sebagai Tuhan dan orang buta itu berpikir, kalau engkau Tuhan, engkau bisa membuat saya buta melihat. Sudah terjadi. Yesus cuma bilang, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus Raja, Tuhan pembuat mujizat. Saya baca lagi Yohanes pasal 21 ayat 17. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Petrus begitu gentar dan dia punya pengertian dibukakan secara luar biasa. Yesus itu adalah Tuhan. Lalu waktu Yesus berbicara dengan Petrus yang dipanggil dengan nama Simon, coba lihat ceritanya begini. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, kepada Simon, kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Namanya siapa yang kita sembah? Dialah Yesus. Kalau saudara membaca di dalam kitab suci, sebelum saya akhiri, mari kita lihat bersama-sama kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 5 dan seterusnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara harus punya pikiran dan perasaan seperti perasaan dan pikirannya Yesus Kristus. Bisa enggak? Bisa. Bagaimana caranya? Saudara percaya firman Tuhan. Saudara terima firman Tuhan. Engkau bisa punya pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu pada mulanya setara dengan Allah. Sebagai anak Allah, dia setara dengan Allah. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dalam perendahannya sebagai manusia, sang manusia Yesus dia pasti lebih rendah daripada Allah, Bapanya. Tetapi sebagai Allah, dia tidak pernah kurang dari Allah. Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Allah yang jadi manusia. Sebagai manusia dia lebih rendah dari Bapanya, tetapi sebagai anak Allah dia setara dengan Bapanya. Ini misteri yang besar dari iman Kristen. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati dia di kayu salib.
Lihat ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, artinya apa? Kata Tuhan itu artinya adalah Allah. Jangan ragu-ragu tentang hal ini. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus, dia adalah Yesus Yahweh. Tuhan Allah kita yang menjadi manusia. Diberikanlah Yesus untuk kita. Supaya apa? Dia menjadi kepala jemaat. Kepalanya kita. Kita adalah tubuhnya. Dan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia adalah seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Angin melanda, hujan melanda, lalu banjir melanda, air bah melanda. Tetapi rumah yang dibangun di atas batu karang tidak akan bisa goyah. Tidak akan roboh. Karena saudara punya dasar yang teguh. Apa? Firman Yesus. Perkataan Yesus. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya. Dia sama seperti seorang yang digoncang kiri kanan, digoncang dari atas, digoncang fondasinya, tidak goyah, sebab dia adalah orang yang sudah bijaksana berdiri di atas firman Yesus. Tetapi orang yang mendengar perkataan Yesus dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, kalau mendirikan rumah di atas pasir, pasirnya itu gampang digerus oleh badai, oleh air banjir. Rumahnya satu sisi saja dibikin lubang, pasirnya digerowongi saja, dibikin habis, patah, lalu rumahnya roboh, saudara. Dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya mau tanya saudara, apakah saudara sudah menerima perkataan Yesus sebagai perkataan Allah yang hidup? Apakah saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai Raja dalam hidupmu? Apakah engkau sudah mendengar perkataan Yesus dan percaya? Apakah engkau berserah hidupmu kepada Yesus atau engkau masih memikirkan dirimu sebagai Raja? Saudara, banyak orang Kristen sampai hari ini, dia bilang Yesus adalah Tuhanku. Dia melayani Tuhan, dia menyembah Yesus. Tetapi kenyataannya dia semua tindakannya di dalam pikirannya sendiri. Dia melakukan apa yang dia pikir baik, bukan menurut firman Tuhan, saudara. Apa yang kau lakukan adalah menurut hikmat pikiranmu sendiri. Engkau tidak pernah membiarkan Yesus menguasai kehidupanmu sungguh-sungguh. Pernah enggak engkau bilang sama Yesus, Tuhan ambil alih hidup saya. Roh Kudus datanglah ambil alih hidup saya. Sehingga bukan saya lagi tetapi engkau yang hidup di dalam saya. Apakah saudara masih berpikir saya harus begini, saya harus begitu? Apa yang sudah pikirkan semuanya sudah pikir dan pertimbangkan, tetapi semua yang terjadi adalah yang kau pikirkan, bukan apa yang Tuhan putuskan. Sudah, itu sesuatu yang berbeda. Pengakuan iman kita sama tindakan kita tidak cocok. Saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Yang penting melakukan firman Tuhan itu apa? Tindakan saudara cocok sama apa yang kau imani. Engkau bilang Yesus Tuhan, perbuatanmu harus menunjukkan Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu. Dia Raja dalam hidupmu. Kiranya Tuhan membawa kita pada pagi ini kembali dalam hubungan saya sebagai hamba, Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan saya, sebagai Juru Selamat saya. Saya percaya perkataan Yesus. Saya mengimani perkataan Yesus. Saya ambil itu perkataan Yesus sebagai benih yang berharga dalam hati saya. Saya pegang teguh, saya pelihara, saya melakukannya. Yesus berkata, kalau orang mendengar perkataannya dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, engkau harus hidup
dengan melakukan perkataan Yesus, maka Tuhan akan mengenal saudara. Berbahagialah saudara yang dikenal oleh Yesus. Saudara melakukan perintahnya, engkau sungguh-sungguh mengenal Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah, penguasa maha tinggi, Raja di atas segala-galanya. Mari Tuhan jamah hati kami. Kita berdiri sama-sama nyanyikan Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Saudara berdoa masing-masing, akuilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara berdoa minta ampun kalau saudara ragu-ragu tentang Yesus. Saudara percaya sama Yesus, Dia bangkit dari antara orang mati, karena Dia adalah Tuhan Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kematian tidak dapat menguasainya. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi orang yang mati pun akan dibangkitkan oleh Yesus. Dan kita yang hidup, yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan dibangkitkan kembali. Puji nama Yesus. Berdoa, katakan, Yesus, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Allahku. Seperti Thomas, saya mengaku Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Engkau adalah Allah yang setara dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Engkau menjadi manusia, begitu luar biasa. Engkau menebus kami, mati di atas kayu salib, menanggung dosa dan hukuman dosa kami, menanggung penyakit-penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menghancurkan penyakit, sudah menghancurkan iblis, sudah menghancurkan dosa-dosa, sudah menghancurkan segala macam kutuk. Di dalam darah-Mu kami ditebus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Buka hati saudara, katakan, Tuhan masuklah dalam hati saya sebagai Raja dan Tuhan. Saya adalah anak-Mu, Engkau adalah Tuhanku dan Rajaku. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang Kau berikan. Masuk dalam hati saya, miliki hidup saya, miliki jiwa saya, miliki roh saya, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Setiap kita yang sudah dibaptis, saudara boleh menerima perjamuan Tuhan. Yang sudah dibaptis dengan iman, mengaku percaya, saudara boleh menerima perjamuan. Kalau saudara dibaptis anak-anak, saudara perlu pengakuan iman secara
umum mengaku di depan orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya bacakan di dalam teks ini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bilangan 6 ayat 25. Saudara, Tuhan itu kalau memberkati kita, dia pakai namanya, melekatkan namanya kepada kita. Maka kita perlu mengenal namanya. Kita perlu mengenal namanya untuk menyembah dia, dan untuk kita menerima berkatnya, juga untuk menghasilkan hidup kita itu menerima kuasa Allah. Saudara mesti mengenal nama Yesus. Haleluya. Mari saudara, siapkan roti dan anggur. Yang sudah menerima roti dan anggur, sudah masuk ke dalam perjamuan Tuhan, berdoa minta ampun sama Tuhan untuk dosa-dosa kita. Masing-masing berdoa minta ampun pelanggaran-pelanggaran kita. Saudara dilayakkan menerima perjamuan kudus bukan karena saudara kudus, tetapi saudara disucikan, diampuni. Saudara diampuni, maka berdoa minta ampun dulu sama Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Saudara berdoa minta ampun sama Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sudah buka rotinya bersama-sama. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus membawa murid-muridnya di sebuah ruangan atas. Dia mengumpulkan murid-muridnya, lalu kemudian mengambil roti yang tidak beragi, mengucap syukur atas roti itu, lalu memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Waktu kita nanti makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam perjamuannya, kita makan tubuh dan darah Yesus. Ada kehadiran Allah yang ajaib, yang tidak kita pahami di dalam roti dan anggur ini, ya. Setelah Yesus makan, Yesus kemudian mengambil cawan yang berisi anggur merah. Diangkatnya cawan itu di hadapan Allah Bapa. Dia ucap syukur, lalu dia berkata, inilah cawan perjanjian. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Kita akan siapkan hati kita menerima perjamuan Tuhan. Mari angkat roti di hadapan Tuhan. Kita dilayakkan oleh Yesus di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia mengucap syukur atasnya. Lalu dia berkata, inilah cawan perjanjian, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu semua untuk mengingat akan aku. Mari kita minum dengan ingat akan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih, haleluya. Kuasa Tuhan bekerja pada saat ini. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penebusan yang Kau berikan. Kami berbagian dalam kematian Yesus. Tubuh kami telah disalibkan bersama Yesus. Manusia lama telah mati bersama dengan Yesus. Dan manusia baru telah bangkit. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan pembuat mujizat
ada di tengah-tengah kami, menyembuhkan anak-anak Tuhan yang sakit pada saat ini dalam nama Yesus. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya berdoa buat teman-teman yang sakit di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, roti dan anggur perjamuan yang saudara terima adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sekarang bekerja menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Iblis dihancurkan oleh darah Yesus. Segala kuasa iblis, pekerjaan iblis, semua binasa dalam nama Yesus. Penyakit hancur di dalam darah Yesus. Sekarang kesembuhan saudara terima dalam nama Yesus. Saudara yang belum menerima perjamuan Tuhan, engkau percaya pada saat ini kuasa Tuhan menebus. Di dalam tubuh Yesus yang menderita, penyakitmu telah dihancurkan dalam nama Yesus. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit oleh darah Yesus. Penyakitnya hancur. Setan-setan pembuat penyakit keluar dalam nama Yesus. Sekarang terimalah kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Sakit apapun sudah percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan pembuat mujizat. Terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama yang membebaskan engkau, nama Yesus. Bukan pendeta, bukan manusia, Tuhan Yesus yang menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, bersyukur sama Tuhan karena engkau sudah disembuhkan. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih untuk kelepasan dari kuasa iblis. Terima kasih untuk kelepasan dari ikatan dosa di dalam nama Yesus. Terobosan-terobosan terjadi oleh nama Yesus dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus mengangkat hidupmu, memberi kau kemampuan untuk mengatasi persoalan hidup di dalam nama Yesus, supaya engkau dimampukan oleh nama Yesus melakukan perkara firman Allah walaupun sukar di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pertolonganmu Tuhan Yesus oleh Roh Kudusmu di dalam nama Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami di dalam nama Yesus bersama-sama. Mari nyanyikan bersama-sama, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan puji syukur bagi nama Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberi kesehatan, memberi masa depan bagi hidupmu oleh darah Yesus Kristus. Nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Kita nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekali lagi. Selama-lamanya. Puji nama Yesus. Haleluya.
cuma satu hal, yaitu setiap Selasa ada mujizat Yesus untukmu jam 6. Lalu setiap Sabtu mujizat Yesus untukmu melalui Zoom jam 5 sore. Selasa melalui WA dan disiarkan di Facebook dan YouTube. Sudah bisa lihat di situ melalui CHC Gading Serpong ataupun Facebooknya Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest. Lalu hari Sabtu setiap jam 5 sore itu adalah mujizat Yesus untukmu melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus Untukmu. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.